Hai guys, selamat datang di channel Info Sejati. Konspirasi adalah persekongkolan sekelompok orang dalam merencanakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan rapi dan sangat dirahasiakan. Salah satunya adalah negara yang dijuluki sebagai negara adidaya dan adikuasa. Kalau bukan Amerika Serikat guys, negara yang sangat maju ini ternyata memiliki sebuah konspirasi di dalamnya. Konspirasi tersebut berdampak pada kehidupan manusia dan sangat dirahasiakan. Dari berbagai konspirasi yang ada, ternyata ada yang telah terbongkar. Seperti apa konspirasi dari negara tersebut? Tapi sebelum lanjut saya ingatkan lagi untuk subscribe dan like juga ya guys, agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami, serta memberikan informasi bermanfaat bagi yang menontonnya. Konspirasi Amerika Serikat yang terbongkar. Konspirasi Project Sunshine. Project Sunshine adalah serangkaian studi penelitian untuk memastikan dampak kejatuhan radioaktif pada populasi dunia. Proyek yang ditugaskan oleh Komisi Energi Atom Amerika Serikat dan proyek USAF berupaya untuk menguji efek jangka panjang dari radiasi nuklir terhadap biosfer. Karena ledakan nuklir yang berulang kali meningkatkan hasil, ini menyebabkan lebih dari 1.500 sampel dikumpulkan dan hanya 500 yang dianalisis. Banyak dari 1.500 mayat sampel adalah bayi dan anak kecil, dan dibawa dari negara-negara dari Australia ke Eropa, seringkali tanpa persetujuan atau sepengetahuan orang tua mereka. Menurut penyelidik yang diluncurkan setelah sebuah surat dari Inggris melaporkan bahwa ilmuwan Inggris telah memperoleh tubuh anak-anak dari berbagai rumah sakit dan mengirimkan bagian-bagian tubuh mereka ke Amerika Serikat. Kesaksian palsu oleh Nayirah Al-Sabah. Bulan Agustus tahun 1990, Irak mengerahkan kekuatan militernya untuk menggempur Kuwait. Saddam Hussein menuduh Kuwait melakukan pemboran minyak ke wilayah negaranya. Tanggal 10 Oktober tahun 1990 seluruh dunia berpaling pada seorang gadis berusia 15 tahun bernama Nayirah. Ia menangis saat berbicara mengenai kejahatan yang dilakukan tentara Irak. Nayirah bertutur bahwa ia menyaksikan pembunuhan lebih dari 300 bayi di rumah sakit di Kuwait. Pidato dramatisnya yang disiarkan di ABC Nightline dan NBC Nightly News menyentuh hati jutaan permisa dan berhasil mendulang dukungan luar biasa bagi keterlibatan Amerika dalam konflik ini. Maka pecahlah Perang Teluk. Irak remuk digempur oleh negara-negara sekutu pimpinan Amerika. Ketika perang selesai, seseorang mengamati lebih dekat siapakah Nayirah. Jelas gadis yang menangis di depan jutaan permisa adalah putri Sheikh Saud Nasser Al-Saud Al-Sabah, Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat dan termasuk anggota keluarga kerajaan. Nayirah ternyata sudah belajar akting di Hill dan Knowlton. Bos perusahaan itu menandatangani kontrak 111 miliar dengan keluarga kerajaan Kuwait. Tugasnya sederhana, Nayirah harus berakting membujuk militer Amerika untuk mengambil tindakan terhadap Irak dengan uraian air matanya. Nayirah telah berbohong. Repeated this on the roofs of our houses in Kuwait until the Iraqis began shooting at us. And we shall repeat it again. I'm glad I'm 15, old enough to remember Kuwait before Saddam Hussein destroyed it, and young enough to rebuild it. Thank you. Nayirah, thank you. Let me thank all of our witnesses. We've passed 8 years in the existence of the Congressional Human Rights Caucus. We've had scores of hearings. CIA mengendalikan jurnalis dan media. Tahun 1990-an merupakan awal penyelenggaraan operasi ini, yang beranggotakan oleh orang-orang yang bekerja di Central Intelligence Agency atau CIA, Badan Intelijen Besar Amerika Serikat yang merupakan strategi politik rahasia. Operasi ini akhirnya mengikutsertakan media dan jurnalis dalam penyebaran kepentingan-kepentingan tertentu dan berupaya dalam penyampaian pandangan serta propaganda dari Amerika Serikat. Kegiatan-kegiatannya dibantu oleh beberapa aktivis mahasiswa, organisasi budaya dan sejumlah media massa yang jaringannya sangat luas. Now we're looking at that very carefully. Do you have any people being paid by
the CIA who are contributing to a major circulation American journal? We do have people who submit pieces to American journals. Do you have any people paid by the CIA who are working? We had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, the ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. We have quite a lot of detailed information, and we will evaluate it, and we will include any evidence of wrongdoing or any evidence of impropriety in our final report and make recommendations. Do you have any people being paid by the CIA who are contributing to the National News Services, AP and UPI? Well, again, I think we're getting into the kind of detail, Mr. Chairman, that I'd prefer to handle in executive session. Senator, do you think that you named the news organizations in your final report? That remains to be decided. Konspirasi proyek MK Ultra. Proyek MK Ultra ini tidak lain direncanakan oleh CIA dalam rangka identifikasi dan pengembangan pada pengobatan yang dapat memaksa pengakuan pada pasiennya dengan memegang kendali pikirannya, namun proyek ini dianggap ilegal karena dapat merusak jaringan otak dan membuat pasien jadi trauma. Oleh karenanya, proyek ini telah resmi dihentikan pada tahun 1973. Mantan agen CIA membocorkan dokumen NSA. Untuk yang satu ini sempat dikisahkan melalui film yaitu Snowden. Snowden ini adalah seorang karakter seorang kontraktor intelijen yang sekitar tahun 2013 memberikan sebuah rilis bahwa pemerintah Amerika Serikat dan beberapa negara barat yang bekerja sama dengannya, memata-matai seluruh manusia di penjuru dunia, terutama bagi mereka yang terhubung dengan media elektronik. Bahkan pemerintah Amerika Serikat sempat meminta data dari pengguna kepada perusahaan media dan jejaring sosial. To individual citizens, but they're typically maligned. You know, it becomes a thing of these people are against the country, they're against the government, but I'm not. I'm no different from anybody else. I don't have special skills. I'm just another guy who sits there day to day in the office, watches what's happening, and goes, this is something that's not our place to decide. The public needs to decide whether these programs and policies are right or wrong. And I'm willing to go on the record to defend the authenticity of them. Nah, tadi itu adalah konspirasi Amerika Serikat yang terbongkar versi Info Sejati. Semoga menambah ilmu ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jika kalian suka konten-konten video seperti ini, serta beri tanggapan kalian di kolom komentar yang tersedia di bawah video ini. Sampai jumpa lagi guys.